Ini lalat bila mencelok di air itu tetap suci. Kenapa? Islam ini datang tidak menyulitkan. Yassiru wala tu'assiru. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari dawaan. Apabila jatuh oleh lalat pada wadah salah seorang kamu, maka hendaklah mencelupkan, menenggelamkan ia akan lalat itu. Di kitab Anda ada kullahu enggak? Enggak ada. Falyaghmishu enggak ada, kullahu enggak ada. Enggak ada, baik. Ada riwayatnya masalah, takut beda redaksi. Summa liyatrahu, kemudian hendaklah membuang oleh kamu akan lalat itu. Maka sesungguhnya pada salah satu dari dua sayapnya ada obat, dan pada yang lainnya ada penyakit. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud. Meriwayatkan ini hadis oleh Imam Bukhari dan juga Imam Abu Dawud. Wazada, dan menambahkan Abu Dawud dalam riwayatnya ada tambahan, wa annahu yattaqi bijanahihi alladhi fihi da'. Sungguhnya lalat itu menjaga diri dengan sayapnya yang di dalamnya ada penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, pertemuan ini kita akan mengkaji hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal juga di dalam kitab Musnadnya. Di luar apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Bulughul Maram, kata beliau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tentu di dalam Sahihul Bukhari, Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya. Di luar beliau ini masih ada Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya, juga Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya. Sebagian hadisnya dari Abu Hurairah seperti apa yang tertera, sebagian hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kata Ibnu Hajar, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sudah kita bedah siapa Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar, seorang sahabat yang masuk Islam pada waktu perang Khaybar, seorang sahabat Nabi yang didoakan oleh Nabi, kuat daya hafalnya,
sehingga 5.373 hadis beliau sampaikan kepada umat, dan terbanyak dari seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 124.000 orang sahabat. Abu Hurairah yang terbanyak meriwayatkan hadis dari sekian banyak sahabat Nabi. Terbanyaknya beliau. Satu, waktunya luas. Abu Hurairah ikut kemana-mana. Ikutnya. Jadi waktunya luas. Jadi bisa ngikut kemana-mana. Kalau yang lain udah sibuk. Ada yang menjadi gubernurnya Nabi, membantu Nabi. Jadi Abu Hurairah tinggal di emperan Masjid Nabi. Selasar kalau tulisan di depan itu. Jadi sehingga banyak dapat hadis dari Nabi karena ikut kemana-mana. Abu Hurairah. Nah, dari 5.000-an itu hadis Abu Hurairah, pertemuan ini berbicara tentang masalah bersuci. Masih bersuci. Kata Abu Hurairah, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum." Dalam satu riwayatnya nih, yang lain fi syarabi. Di situ syarabi. Ina'i. Oh, syarabi. Baik. Karena ada dua riwayat. Enggak apa-apa. Kalau fi syarabi maknanya minuman. Maknanya. Begitu. Jadi minumannya. Ada yang bilang wadahnya. Dua-duanya butuh ini. Begitu. Kalau fi syarabi. Bila lalat itu jatuh di wadah kamu. Begitu. Lebih luas ngomongnya wadah. Kalau ngomong minuman sebatas minum, makanan dah masuk nanti. Begitu. Wadah yang ada minumannya, wadah yang ada makanannya, apa bentuknya panci, apa gelas, atau apa saja. Bila lalat jatuh di wadah kita, maka kata Nabi, tenggelamkan lalu buang. Begitu. Kaya-kayanya dulu ada menteri kelautan perempuan. Kalau ada yang masuk di wilayah kita, tenggelamkan. Jangan langsung buang, tenggelamkan. Ngaji ini kayaknya itu Bu Susi. Ya, begitu. Begitu. Ini teritorial masalahnya. Begitu saudara. Bila lalat jatuh di gelas kita, kata Nabi, dimendemin dulu, baru dibuang. Sebab lalat itu dua sayap. Sayap yang satunya ada obat penawar, obat sayap yang satunya ada penyakit. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang sangat sayang kepada umatnya. Kehidupan manusia berbeda-beda tinggalnya. Ada yang di pasar, banyak lalat. Ada daerah yang cukup rapi, tentu sedikit lalat. Begitu, apalagi di musim hujan, itu banyak. Dan Islam ini agama yang misinya rahmatan lil alamin. Semuanya mendapat ayoman rahmat daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemari-mari ni Nabi pikirin kita. Sampai kemari-mari. Kata Nabi, namanya kehidupan bermasyarakat. Ada juga daerah yang banyak lalat, lebih-lebih di musim penghujan. Apa itu lalat? Ini bukan lalat doang maksudnya. Binatang yang kalau dibelek darahnya tidak mengalir. Di antara makna panjangnya. Bisa saja tawon begitu. Ini bimakna lalat. Lalat. Begitu. Bila lalat
jatuh di wadah kita. Begitu. Apa di teh manis lah, apa di makanan, di minuman, diinjak tuh lalat. Khususnya nih ngomongin wadah nih. Ada yang tadi hadis riwayatnya ngomongin minuman. Kata Nabi, bagaimana sikap muslim? Mungkin secara adat kita kurang resep. Begitu, ini kurang higienis secara adat. Tapi Nabi mengayomi seluruhnya. Kalau ngomongin gaya hidup akan berbeda antara satu dan yang lain. Begitu. Tapi kehidupan Islam menyeluruh. Tidak ada ajaran yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi, bila ada lalat jatuh di minuman kita, ngisep di situ, mendemin aja. Mendemin aja, dorong aja pakai tangan kayak. Udah didorong, baru angkat. Lalu airnya silahkan boleh diminum. Begitu. Boleh. Bukan wajib. Boleh diminum. Boleh diminum. Boleh diminum. Sebab apa? Kata Nabi, lalat ini binatang yang mengandung membawa banyak kuman sebetul. Tapi Nabi ini hebat. Sebelum ada dunia kedokteran, belum ada fakultas kedokteran, belum ada namanya mikrobiotik dan seterusnya, Nabi sudah menerangkan bahwa lalat ini membawa banyak kuman yang dibawa dia. Tapi kalau mau jujur, di dalam dirinya juga ada penawarnya tuh. Di dalam diri lalat itu. Begitu. Orang barat menyebutnya pada berbicara lalat ini biasanya musca domestica namanya. Begitu orang Latin menyebut lalat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa lalat itu ada antibiotik yang menghambat tumbuhnya jamur yang akan menyebabkan orang menjadi tidak sehat. Ada tuh. Dan ada juga lalat ini membawa jamur, kuman-kuman yang dibawa. Ini namanya mukjizat, saudara. Dunia kedokteran, silakan cek. Begitu. Dan akan terkagum-kagum tidak sedikit orang jadi Islam gara-gara Nabi ngomong begitu. Dari mana kalau bukan wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah sampaikan seperti itu. Begitu. Sampaikan. Begitu. Ini berbicara virus-virus. Begitu. Ini dijelaskan sama Nabi. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis ini, saudara, memberikan makna yang begitu banyak kepada kita. Yang pertama, hewan itu ada yang darahnya mengalir, ada yang darahnya tidak mengalir. Lalat macam. Ini salah satu hewan yang darahnya tidak ngalir kalau dirobek gitu. Enggak muncrat kemana-mana. Enggak ada. Lalat. Ini lalat ini salah satu sampel sebetulnya daripada kehebatan Allah. Binatang kecil begitu. Tapi fiturnya lengkap. Ada jantung. Ada ususnya. Lengkap. Ini namanya teknologi, termahirnya teknologi. Karena teknologi itu makin mahir tuh makin kecil. Al-Quran itu menyinggung itu. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalamma ba'udatan fama fawqaha. Begitu. Buat apa nih kecil? Dulu jam begitu, saudara. Jam. Ini ada jam gitu. Dulu jam gede banget. Segede gitu tuh. Jerman punya. Dulu jam.
gede. Teknologi makin canggih, kecil, nempel di tembok, namanya jam tembok, jam dinding. Ngecil. Teknologi itu. Makin kecil di tangan, namanya jam tangan. Makin kecil dalam HP, ada jam. Makin kecil. Begitu. Itu makin kecil, makin bagus. Handphone dulu begitu. Awal-awal handphone dipanggul. Putih gede. Bener nggak? Begitu. Awal-awal. Lama-lama ngecil, ngecil, ngecil. Fiturnya makin banyak. Itmanya makin tinggi. Ini lalat kecil. Banyak fiturnya. Dan lalat ini, saudara, binatang yang darahnya tidak mengalir. Kayak kumbang, kayak tawon dah. Ini lalat, bila mencelok di air, air itu tetap suci. Nah ini judul bab namanya. Kitabut Thahar. Ini materi. Bila lalat ini ada di air, suci. Kenapa? Islam ini datang tidak menyulitkan. Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Begitu. Kasih gampang, jangan kasih sulit. Begitu. Kasih motivasi, jangan orang ditakut-takuti. Begitu. Islam. Lalat itu kecil. Dia, mohon maaf dalam bahasa yang vulgar, nginjek tinja. Lah kan tentu tinja itu ada di kaki laler, ya kan? Ada. Mencelok di pisang goreng. Hah? Pisang goreng najis kagak. Agama standarnya yang gampang. Nggak usah pakai mikroskop. Coba nggak semua muslim punya alat itu. Maka udah mata nyata aja. Gimana? Kelihatan nggak kalau ada tainya? Nggak kelihatan. Makan tuh pisang goreng. Boleh, boleh. Kenapa? Usrul ihtiraz. Masyaqqah. Dalam kaidah hukum, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kita nggak bisa jagain lalat, harus sewa security buat lalat. Begitu kan nggak mungkin, udah pisang goreng makan aja. Boleh, boleh. Boleh. Kenapa? Li'usril ikhtiraz, sulit menjaga diri. Begitu. Sulit, enggak apa-apa. Najis dima'funa. Najis yang dimaafkan. Kalau dalam bahasa fikih, ma la yudrikuhut torfu. Sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata normal, mata. Adapun kalau pakai mikroskop ketemu. Begitu. Ketemu. Kalau biasa-biasa aja enggak. Tapi kalau pakai alat namanya PCR, positif. Positif. Begitu. Dan itu takut. Begitu. Padahal yang bikin positif itu bukan lockdown. Rockdown. Jangan dicatat. Kalau rockdown, positif. Ini lalat. Lalat mencelok di air, air masih bisa untuk diminum, enggak apa-apa, masih suci. Bagaimana dengan semut? Sama, semut itu binatang yang darahnya tidak mengalir. Semut, kalau dirobek, semut. Ini bagaimana nih semut? Ini ada teh manis. Semut masuk di situ. Mati. Udah ngomongin bangkai kemarin tuh, bedah. Enggak apa-apa. Karena darahnya tidak ngalir. Buang aja semutnya,
minum teh manisnya. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena semut darahnya tidak mengalir. Jadi bangkai najis. Najis ma'fuun anhu. Najis yang dimaafkan. Dimaafkan. Itu begitu. Nah, ini berbicara ke sana. Hadis ini memberi pengertian kepada kita banyak. Yang pertama, boleh kita membunuh lalat. Boleh. Tandanya Nabi suruh ceburin. Dengan cara ditenggelamkan. Orang masuk wilayah kita, tenggelamin. Tenggelamin. Boleh. Begitu. Kedua, binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti lalat nih, tidak akan menajiskan bila mati di situ. Seperti apa yang disabdakan oleh Nabi. Falyaghmisu, mendemin aja. Enggak najis, mendemin. Begitu, tenggelamin, terus buang, minum. Itu menunjukkan tidak menajiskan. Tidak menajiskan. Enggak apa-apa. Maka bila mana lalat itu jatuh pada air dengan seperti ini, maka andai mati di situ, air itu tidak menjadi najis. Itu satu. Berikutnya, hadis ini falyaghmisu, ada lam namanya. Lam itu lam amar dalam ilmu gramatikal. Lam menunjukkan perintah. Amr itu bisa dua. Bisa amr bisighat, begitu. Ada amr bil harfi. Amr gaib disebutnya, bukan amr mukhatab. Nah, ini falyaghmisu, mendemin. Sedang perintah Nabi itu perintah dalam ilmu ushul fiqh, al-amru idza tujurida anil qarina unsurifa lil wujub. Perintah itu bila tidak ada alasan yang memalingkan, maknai saja wajib. Bila tidak ada alasan lain. Tapi kalau ada alasan lain, jangan setiap perintah sama dengan wajib. Salah. Begitu. Mana yang memalingkan? Contoh. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Ayat berikutnya, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Fa idza qudiyat maknanya faragat. Apabila solat telah rapi, telah selesai, dohor. Fantashiru, ayo pada kabur. Wabtagu min fadillah, nyari duit, kerja. Ini namanya perintah. Fantashiru. Karena orang nggak faham, bisa bakal keliru. Ngapain tuh orang habis sholat pakai wiridan, duduk, mau ngapain? Tuh Quran, fantashiru. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru. Ini amr loh, perintah dari Allah. Allah perintahin, kudu kabur, bukan duduk, kabur. Begitu. Kabur, itu duduk, kagak nurut sama Quran. Ini namanya salah memahami Quran. Kalau Quran itu baru satu ayat, harus lihat lagi ayat yang lainnya. Lihat aja surat An-Nisa, wa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha. Nah, ini bagaimana lagi nih? Begitu, bingung lagi dia. Maka fantasyiru ini namanya perintah amrun bil intishar. Perintah dari Allah untuk pergi. Tapi perintah ini wajib apa enggak? Ada yang memalingkan. Tadinya kalau adzan Jumat udah dikumandangkan, tutup toko, aktivitas tutup, wadarul bay', tinggalin dagang, tinggalin kerja, berhenti. Haram kalau dia kerja. Haram kalau dia masih dagang. Kalau adzan Jumat kedua dikumandangkan.
dosa. Dosa. Begitu. Nah, kan nggak dijelasin ampe kapan. Tuh, begitu. Nggak boleh dagang tuh. Nah, dijelasin nama Allah. Kalau sudah sholat beres mah, silahkan dagang lagi. Jadi perintah tuh namanya perintah boleh. Begitu. Jadi al-amru ba'dal ibaha yadul ba'dan nahi yadullu alal ibaha. Perintah bila adanya sesudah larangan maknanya boleh. Maknanya boleh. Tadinya dilarang, lalu diperintahkan, maknanya boleh. Fantasiru boleh kabur. Boleh juga duduk di masjid sampai asar Jumat. Boleh. Enggak wajib kabur. Namanya perintah. Perintah di sini apa ini faliyagmisu? Perintah di sini perintah sunat. Kalaulah kemudian ada lalat jatuh pada wadah makanan minuman kita, sunat dimendemin. Sunat. Kenapa? Karena menjaga kesehatan itu penting. Maka Rasulullah perhatian nama kita. Lalat ini membawa bakteri dan kuman, tapi ingat di salah satu sayapnya ada obat, ada antibiotik. Di sebelah mana? Ilmuwan mengatakan sebelah kanan. Kanan obat, kiri penyakit. Kanan obat, kiri penyakit. Yang kiri kotor. Kiri kotor. Makanya kalau kita mau cebok kan kotor. Pakai tangan kiri. Lalat aja begitu. Kiri. Sayap kiri isinya penyakit. Sayap kanan itu obat. Artinya obat ada antibiotik yang menghambat tumbuhnya jamur yang berbahaya pada kesehatan manusia. Sehingga kenapa disuruh mendemin? Karena takut sayap kiri kita kagak lihat. Sayap mana? Mana kopi lagi? Kopi kan hitam. Begitu. Lalat hitam. Kan kita kagak lihat. Dia masuk pakai sayap yang mana? Begitu. Kita kagak lihat, kata Nabi. Udah mendemin aja. Mendemin aja. Mendemin aja. Ambil, minum kopinya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jijik bukan faktor hukum. Gaya hidup. Jijik. Tandanya. Saudara main ke Muara Karang. Muara Angke. Banyak ikan asin. Ikan asin banyak. Dilalerin. Dibagi. Mau enggak? Saudara kira-kira mau enggak? Hah? Laler melulu. Hah? Mau enggak? Enggak mau. Kurang higienis, kata kita. Kata yang dagang di Muara Angke. Enggak apa-apa. Akhirnya dia udah lama dibungkus. Kasih plastik. Dibawa di Lotemat. Dibawa ke Carrefour. Diplastikin. Yang 3 bulan yang lalu tuh dilalerin. Udah ada plastiknya. Di toko-toko supermarket. Mau beli enggak? Mau beli. Padahal 3 bulan yang lalu masih fresh. Itu gaya hidup namanya. Gaya hidup. Pas sudah dibungkus mah, mau dia. Mau. Waktu begitu enggak mau dia. Enggak mau. Itu namanya gaya hidup. Padahal sama itu juga tuh yang 3 bulan yang lalu yang dilalerin. Ini yang dia beli. Kan dia putar dulu, bawa dulu. Bawa. Ampelah dibawa ke pasar. Ampe sama tukang sayur keliling tuh di Meruya. Pakai gerobak. Dibungkusin pakai plastik. Kita beli juga. Padahal yang dulu kita ditawarin kagak mau. Itu namanya disebut gaya hidup. Gaya hidup. Begitu, gaya hidup. Maka sunat kalau kemudian lalat jatuh di makanan, di minuman,
dimendemin, begitu, lalu dibuang. Supaya apa? Supaya kita orang diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sehat enak mau kemana aja jadi. Kalau sehat. Orang-orang kayak begini liburan kampus, ada yang ke Bali, ada yang ke Anyer, kemana, begitu. Tetapi saudara-saudara luar biasa, maunya ngaji. Tapi saya curiga, jangan-jangan nggak punya duit. Begitu. Curiga. Curiga. Begitu. Saudara, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis ini aja menerangkan dua hukum. Satu berbicara tentang sains, satu berbicara tentang kesehatan, satu berbicara hukum fikih, satu hadis. Bagaimana kalau lalat ini nyampur? Lagi masak, bikin sayur asem ini lewat dia masuk ke situ. Rada-rada gurih makanya. Begitu. Ini enggak apa-apa. Mana masuk di dodol lagi. Dodol Betawi. Begitu. Enggak apa-apa. Usril ikhtiraz. Sesuatu yang sulit untuk kita jaga, maka agama memudahkan kita. Dimaafin. Sama halnya seperti burung. Burung mencolok di ember. Ember. Lalu pergi lagi. Boleh enggak dipakai wudhu? Boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa? Usril ikhtiraz. Najis yang dimaafkan. Burung itu makan. Makan kemudian enggak burung? Kalau cebok enggak dia? Kagak. Ini mencolok. Enggak apa-apa. Agama itu mudah. Mudah dan bukan murah. Itulah Islam. Lalu kemudian dari hadis ini juga kita bisa ambil, kalau kita sakit kudu berobat. Karena Nabi bilang ini ada penyakitnya, jangan didiemin kalau ada penyakit, mendemin, sebab separohnya ada obat. Maknanya hadis ini, ilmu tasawuf nih, kita kudu mengerti tentang tawakal. Hadis tuh, satu hadis maknanya banyak. Apa itu tawakal? Usaha dulu, baru kemudian serahkan nama Allah. Berobat dulu, serahkan sembuh sama Allah. Ini Nabi tandanya endemin aja dulu. Begitu, tuh namanya usaha. Ada tawakal, ada tawakal. Apa tawakal? Wirid mulu di masjid, baca Yasin 40 kali, minta anak sama Allah tapi bini nggak ditidurin. Namanya tawakal. Gitu tuh. Tafwid ilallah bitarkil amal. Namanya tawakal. Dan ini nggak benar. Begitu. Enggak benar. Begitu. Wirid mulu, bini enggak ditidurin, minta keturunan nama Allah. Ini namanya tawakal. Kalau tawakal, usaha dulu, serahin hasilnya sama Allah. Maka Al-Quran bilang, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila Anda sudah beres semuanya, baru serahin sama Allah. Begitu. Jangan kita langsung serahin Allah, belum usaha. Itu namanya tawakal, tindakan gak benar. Ibadah dulu nih, kayak ngaji, sholat, ibadah. Baru kita ngomongin surga, dah terserah Allah surga. Kalau udah ibadah, ibadah kagak apa kagak, bang gak ngaji gak. Pokoknya lu ngaji aja nih, belum tentu surga, yang ngaji aja lu. Lu jangan ajak gua ngaji. Lu aja yang ngaji belum tentu surga. Kita mikir, iya juga ya. Abang mau kemana? Mancing. Gue ikut mancing. Ini namanya salah. Salah yang kayak begini. Salah yang kayak begini. Ini nggak benar.
Begitu. Kalau kita diinjak-injak lagi. Begitu. Lu ngaji aja nih, lu harus paham. Lu ngaji belum tentu surga. Kita jawab, apalagi lu bang. Gua yang usaha aja belum tentu dapat. Apalagi yang kagak usaha. Kan gua lagi usaha ini. Nyari biar Allah redho dimasukin surga. Belum tentu. Apalagi abang yang tiduran mulu pengen surga. Ngimpi bang, ngimpi. Namanya tawakal. Ibadah kagak pengen surga. Itu. Ibadah dulu. Baru. Begitu. Yang kayak begini. Ini tidak benar. Begitu. Yang kayak begini. Oleh karena itu, hadis ini banyak pengertiannya tergantung siapa yang mau menyoroti. Orang tasawuf bakal berbicara pentingnya bersyariat sebelum ngomongin hakikat. Orang tasawuf. Sebab Nabi suruh mendemin namanya syariat. Baru hakikat sembuh dari Allah. Tawakal namanya. Orang tasawuf. Orang kedokteran. Kenapa harus dipendemin? Karena Nabi telah faham 14 abad yang lalu. Bahwa di dalam sayap kanannya ada antibiotik yang menghambat dan mensterilkan kuman yang dimasukkan oleh lalat pada air itu. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Mana ada yang kayak begini Nabi? Hebatnya, yang kayak begini dipikirin. Orang fikih bakal bicara. Orang fikih. Bicara apa dia itu fikih? Bila air dikenain lalat, air masih suci. Ini kitab hukum. Tuh begitu. Nabi itu ngomongnya singkat. Kata Nabi, utitu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Simpulan kata. Ngomongnya dikit, isinya banyak. Itu Nabi. Dikit omong. Banyak. Simpulan kata. Enggak kayak kita orang ngomongnya banyak. 2 jam. Sampai 3 jam. Ditanya itu yang hadir sama lakinya, "Ma, ngaji apa itu tadi?" "Aduh lu mah bang kagak datang." Lucu banget. Tuh dari banyak tuh cuma dapat 1. Lucu tuh. Padahal 3 jam. Nabi enggak. Ngomongnya dikit. Isinya banyak. Itulah hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesuai dengan judul bab, bahwa bila lalat jatuh, air masih suci. Dan ini adalah yang dicari dari judul bab kita. Dari hadis ini. Banyak tuh makna yang kita bisa ambil dari hadis yang kita bedah pada pertemuan ini. Maka kalau Anda sakit, Anda kudu berobat, kudu ikhtiar. Itu orang tasawuf menyoroti daripada hadis ini. Tapi karena kajian kita fikih, maknanya setiap binatang yang darahnya tidak mengalir bila jatuh pada air, maka air itu dimaafkan. Secara mutlak tentu tidak. Tentu tidak. Semut dimaafkan secara mutlak tidak. Yang pertama, tentu tidak berubah. Kalau sudah berubah mah najis. Airnya 1/4, semutnya 3/4. Jangan diminum dah. Buang kalau begitu. Buang. Kalau air timbang mut'atu. Dan ini banyak nih yang kasus kayak begitu. Harus dia pahami. Kedua, tidak ada unsur kesengajaan kalau semut. Ini ada semut mati di sini. Masukin. Itu namanya unsur kesengajaan. Ada lalat mati di sini. Masukin. Ini mau nih najis. Sebab nabinya bila jatuh. Bukan ulah kita. Kalau ulah kita mau nih lalar mati. Biar ada gurih, ekstrak lalar. Najis. Fathul Muin bilang begitu. Illa intaghayyara au ta'adda.
kecuali dihukumi najis kalau berubah atau kalau unsur kesengajaan. Singkatnya, secara fikih, air yang kejatuhan lalat hukumnya masih suci. Boleh dipakai wudhu, boleh dipakai mandi, boleh dipakai ngilangi najis. Tapi kalau airnya sudah ketemu benda suci, teh manis ada lalernya, maknanya air masih suci, tentu tidak mensucikan, bukan gara-gara lalat, karena gara-gara sebelumnya juga tidak mensucikan. Dan ini masuk pada kitabut Thaharah. Mungkin beberapa hadis lagi atau satu hadis lagi akan selesai hadis ini ngomongin tentang bersuci. Wallahu alam bisawab. Buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Baik, Prof. Dipersilakan untuk jamaah yang ingin bertanya. Udah paham?